Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya semua? Doa dan harapan saya kita dalam perlindungan Tuhan, kita dalam penyertaan Tuhan setiap hari. Amin. Saudara, kita harus selalu exciting, selalu benar-benar merasa bersuka cita. Karena apa? Karena kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Kasih Tuhan tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita. Berapa banyak dari saudara yang siap untuk memuji? Berapa banyak dari saudara yang siap untuk datang beribadah kepada Tuhan? Saudara yang siap katakan, saya siap Tuhan. Amin. Mari kita naikkan satu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Saya rindu kita menaikkan pujian untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita menaikkan pujian untuk meninggikan nama Tuhan. Kita ada di hari-hari yang semakin hari-hari kita semakin baik. Setiap hari Tuhan berikan hari yang selalu baru, selalu baik. Puji Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, amin. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku menyembahmu, amin. Rohmu bekerja. Ini doa kami pagi hari ini ya Tuhan. Kami rindu memuji dan menyembah. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah,
bersyukur Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah-Mu. Semuanya baik, semuanya baik. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Di awal tahun ini, di tahun 2021, biarlah setiap kami berkata, tahun 2021 semakin baik daripada tahun sebelumnya. Dan biarlah Tuhan menaikkan kasih dan anugerah-Nya dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Tuhan, berfirmanlah di tengah kami siap mendengarkan sabda-Mu. Urapi kami semuanya Tuhan. Biarlah siapapun yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat bebannya diangkat, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Dan hari ini demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan terima kasih. Kita ini berkati sama-sama, katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Biarlah Anda mengikuti ibadah secara online dengan memiliki yang namanya itu satu kerinduan, satu hasrat, satu yang namanya itu sukacita yang besar di dalam Tuhan. Saudara memiliki penantian, kehausan dan kelaparan akan firman Tuhan. Untuk itu, saudara yang menanti-nantikan Tuhan, yang begitu exciting untuk bisa beribadah, pasti cara ibadah saudara tidak akan yang namanya itu tidak menghargai Tuhan. Cara ibadah saudara pasti menghargai Tuhan. Saudara berpakaian yang layak, saudara berpenampilan yang layak, bersikap yang sopan, dan memiliki yang namanya itu satu etika yang baik. Kenapa? Karena kita mau datang kepada Raja kemuliaan, Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mari persiapkan mungkin catatan saudara, persiapkan Alkitab saudara, yang model buku kalau boleh, saudara kita bisa bersama-sama untuk belajar dan mendengarkan firman Tuhan untuk dilakukan. Saudara yang siap katakan amin. Mari ajak saudara-saudara, ajak keluargamu, ajak suami, istri, anak-anakmu untuk beribadah bersama-sama. Puji nama Tuhan Yesus. Saudara, hari ini ada firman Tuhan yang luar biasa yang ingin saya sampaikan kepada saudara, Bapak Ibu dimanapun berada. Kita tahu bahwa tahun 2021 gereja kita memiliki visi, yaitu tahun integritas. Mungkin saudara sudah banyak mendengarkan tentang integritas, yaitu artinya ketulusan, kesempurnaan. Tetapi integritas juga berbicara yaitu bagaimana saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Integritas seorang Kristen yaitu menjadi serupa, segambar dengan Allah. Puji nama Tuhan. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, bagaimana supaya kita menjadi serupa segambar dengan Allah? Banyak hal, banyak ayat yang nanti akan kita bacakan. Untuk itu, ambil catatan saudara, supaya di tahun integritas ini, saudara semakin hari semakin serupa dengan Allah. Haleluya. Mari kita buka dalam 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Firman Tuhan berkata demikian. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita berpikir gitu ya, berintegritas, menjadi sempurna, apakah mungkin? Makanya saudara, jangan langsung ingin sempurna. Tetapi saudara harus mengejar kesempurnaan itu. Nanti soal penilaian saudara sudah sempurna atau tidak, bukan manusia yang menilai, bukan diri kita, tetapi biarlah Tuhan yang menilai itu. Nanti apakah ada ayatnya? Nanti kita baca sama-sama. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Perhatikan baik-baik. Kalau saudara ingin melihat
keintegritasan Allah ada dalam kehidupan saudara, maka ada hal-hal yang harusnya saudara perhatikan. Maka tema khotbah saya hari ini yaitu 4 kriteria seorang yang memiliki integritas di dalam Tuhan. Jadi tema khotbah saya 4 kriteria orang yang memiliki integritas di dalam Tuhan. Saudara perhatikan kriteria seorang yang berintegritas di dalam Tuhan, yaitu ketika seseorang itu memiliki yang namanya sikap. Seseorang memiliki kejujuran, ketulusan di dalam Tuhan. Seorang yang ingin memiliki integritas tidak jadi dengan sendirinya. Jadi saudara perhatikan, seseorang yang ingin memiliki integritas itu tidak jadi dengan sendirinya. Ada proses, saudara. Ia dibentuk oleh Tuhan yang memanggilnya. Pembentukan juga terjadi melalui apa? Pendidikan formal. Melalui apa? Pengalaman hidup dan penderitaan serta masalah kehidupan. Jadi untuk mencapai keintegritasan di dalam kehidupan ini, itu tidak sendirinya terjadi. Tetapi integritas terjadi ketika saudara dan saya itu diizinkan untuk dibentuk oleh Tuhan. Saudara mengizinkan pembentukan itu melalui pendidikan secara formal maupun informal. Melalui pengalaman hidup dan penderitaan serta masalah kehidupan. Saudara, pembentukan Allah dalam diri kita supaya ia mendapat menjadi suratan yang terbuka. Jadi perhatikan, pembentukan Tuhan dalam membentuk kita untuk menjadi pribadi yang memiliki integritas. Maka untuk apa tujuannya? Supaya seseorang itu menjadi suratan yang terbuka, yang dapat dibaca oleh setiap orang. Jadi integritas tidak luarnya aja, tapi luar dalam. Kalau luarnya aja sepertinya memiliki integritas, dalamnya tidak, itu namanya kemunafikan, saudara. Jadi seseorang yang memiliki integritas, dia melakukan sesuai dengan apa yang dia ucapkan dan katakan. Nah saudara, kriteria seseorang yang memiliki integritas di dalam Tuhan, maka yang pertama saudara, dikatakan demikian. Poin yang pertama saudara, mari kita buka di dalam kitab Ayub. Kitab Ayub pasal yang pertama. Ayub pasal yang pertama dikatakan demikian. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Perhatikan, kriteria seseorang yang memiliki integritas di dalam Tuhan. Tema khotbah saya pada hari ini yaitu kriteria seseorang yang memiliki integritas di dalam Tuhan. Maka yang pertama adalah ia takut akan Allah. Ia takut akan Allah. Jadi bonusnya itu dikatakan orang itu saleh dan jujur. Ayub itu adalah orang yang saleh dan jujur, saudara. Saleh dan jujur tidak terjadi dengan sendirinya. Tetapi saleh dan jujur itu terjadi ketika Ayub memiliki hidup yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Perhatikan baik-baik. Banyak sekali orang takut akan Allah tetapi tidak menjauhi kejahatan. Seperti orang-orang Farisi, orang-orang fasik. Tetapi Tuhan mau saudara takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Apakah mungkin orang takut akan Allah dan tidak menjauhi kejahatan? Pasti bisa saja. Seseorang memiliki takut akan Allah dan tidak menjauhi kejahatan, itulah orang-orang yang munafik. Artinya begini, loh dia takut akan Allah Pak, masa dia nggak menjauhi kejahatan? Dia takut akan Allah hanya di depan orang-orang sekitarnya. Hanya dilihat orang yang lain main judi, dia nggak main judi, karena orang lihat. Tetapi kalau tidak ada yang lihat, dia main judi. Di depan orang dia mungkin berkata jujur, tidak curang. Tapi kalau orang tidak lihat, dia mungkin bisa berbuat curang.
Nah, itu yang disebut dengan orang yang tidak menjauhi kejahatan. Maka poin yang pertama, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, apa kriteria orang yang berintegritas di dalam Tuhan? Kriteria yang pertama adalah ia takut akan Allah. Orang yang takut akan Allah pasti dia menjadi orang yang saleh dan jujur. Tapi takut akan Allah harus disertai dengan menjauhi kejahatan. Kalau saudara tidak menjauhi kejahatan, hasilnya seperti siapa? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu orang yang takut akan Allah. Tetapi dia tidak menjauhi kejahatan. Malah dia suka bergaul, berbicara dengan si ular, si iblis itu. Maka penting sekali dalam kehidupan ini, saudara memiliki roh takut akan Allah. Yang mau katakan amin. Oleh kanan kirinya bilang, takut akan Allah, jauhi kejahatan. Jangan menjadi orang-orang yang suka menipu dirinya sendiri. Tapi saudara dan saya harus mulai memiliki yang namanya itu. Kalau saudara ingin melihat Tuhan pakai saudara, Tuhan ingin memberkati saudara, miliki integritas yang sesuai dengan Tuhan. Integritas di dalam Tuhan yang pertama adalah, sekali lagi saya ulangi, yaitu miliki roh takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Yang mau katakan amin. Lalu poin yang kedua, saudara, poin yang kedua, bagaimana kita memiliki integritas di dalam Tuhan. Yang kedua, seorang pelayan Tuhan, seorang pekerja, seorang businessman, siapapun itu, dia harus dibentuk karakternya. Jadi apapun profesi saudara, apapun usaha saudara, apapun pekerjaan saudara, siapapun saudara, pelayan Tuhan kah, bekerja di dalam dunia sekuler kah, saudara harus bisa dan harus mau dibentuk karakternya. Yang poin yang pertama, seorang memiliki integritas dalam Tuhan harus memiliki roh takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu poin yang kedua, yaitu seorang yang memiliki integritas dalam Tuhan harus dibentuk karakternya. Yang mau katakan amin. Untuk dibentuk karakternya, maka ada beberapa hal yang membentuk karakternya tersebut. Yang pertama, kita buka dalam Mazmur 33 ayat 15. Mazmur 33 ayat 15. Saudara sudah dapat semuanya? Mari kita baca. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Perhatikan, Mazmur 33 ayat 15 dikatakan, dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Poin yang kedua, orang yang memiliki integritas dalam Tuhan, maka dia mengizinkan Tuhan membentuk hatinya. Tuhan membentuk karakternya. Dia tidak jauh, dia tidak lari daripada Tuhan. Tetapi dia mau ikuti apa yang Tuhan perintahkan. Dia mau mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Maka tadi kita kembali di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Artinya apa? Orang yang mau dibentuk oleh Tuhan, maka tidak ada kemunafikan dalam kehidupannya. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang terselubung. Bahkan dikatakan di sini, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan, saudara. Artinya orang yang mau dibentuk oleh Tuhan karakternya, semakin hari dia semakin sering ngaca, bercermin, saudara. Apakah dia bercermin semakin hari semakin mirip sama siapa? Apakah dia mirip dengan keangkuhan kedagingannya, ataukah dia semakin mirip dengan Tuhan sang penciptanya? Maka tujuan daripada integritas tadi saya sudah katakan, semakin hari semakin serupa segambar dengan Allah. Lalu dikatakan di sini, saudara, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan semakin besar. Artinya, ketika Tuhan membentuk kita, Tuhan membentuk karakter kita. Mungkin saudara berpikir, gimana sih Tuhan membentuk karakterku? Apakah Tuhan datang ke dunia ini? Saya mau katakan, saudara dan saya dibentuk karakternya
yaitu melalui pengalaman-pengalaman hidup yang saudara hadapi, alami, pengalaman yang tidak baik maupun baik, pengalaman yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Proses dari siapa? Proses dari mana-mana yang datang dalam kehidupan saudara, itu akan membentuk karakter saudara. Tapi izinkan di dalam ayat ini, saudara semakin hari semakin serupa dengan Allah, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Maka seseorang yang memiliki integritas dalam Tuhan, poin yang kedua, dia harus mau dibentuk. Dibentuk oleh siapa? Yang pertama, dibentuk oleh Tuhan. Lalu yang kedua, dibentuk oleh sesamanya. Kita buka Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat yang ke-17. Dikatakan demikian. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ini bukan kalimat yang negatif, saudara. Orang suka sekali ketika dia mau dibentuk, lalu dia diproses sama sesamanya, lalu dia bilang hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang buruk. Lalu dipakailah Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kata menajamkan di sini, besi itu kalau ditajamkan, itu berarti semakin berguna kan saudara. Bukan ketika besinya ditajamkan, dia tidak berguna. Justru yang tumpul itu yang tidak berguna. Tetapi kalau semakin tajam, semakin berguna. Nah saudara, ketika karaktermu dibentuk, ketika engkau mau dibentuk karaktermu oleh sesamamu, maka disitulah terlihat kualitasmu, integritas saudara. Apakah saudara menjadi orang yang gampang menyerah? Atau saudara menjadi orang-orang yang selalu berpikiran negatif? Atau saudara menjadi orang yang gampang baper? Atau saudara menjadi orang-orang yang gampang yang namanya itu tersinggung? Atau sama segampang yang namanya itu menjadi introvert atau ekstrovert? Karena melihat keadaan, karena melihat situasi yang tidak setuju dengan hati saudara. Maka poin yang kedua, dalam pembentukan karakter, maka saudara dibentuk oleh sesamamu. Mungkin itu nanti dibentuk oleh saudaramu, temanmu, sahabatmu, atau dibentuk dengan hal-hal yang lain. Tapi tujuannya untuk menajamkan saudara, untuk menjadi orang-orang yang memiliki integritas yang berkualitas di dalam Tuhan. Lalu poin yang ketiga, seorang yang dibentuk karakternya, yaitu adalah ketika dia siap menghadapi kesukaran. Di tengah-tengah COVID-19 ini, yang kita hadapi dari tahun 2020 kemarin, sampai hari ini. Kesukaran demi kesukaran saudara hadapi. Maka disitulah terlihat respon daripada kita. Bagaimana respon saudara menghadapi kesukaran ini? Itu menentukan karakter saudara. Ketika responmu baik, maka integritasmu akan berkualitas saudara. Tetapi kalau respon saudara tidak baik, respon saudara gampang takut, cemas, gampang khawatir, panik, bahkan suka berkata yang sia-sia ketika kesukaran datang. Seperti bangsa Israel saudara ketika ada di padang gurun. Kemarin saya baca satu kisahnya dalam Keluaran 17 yang air keluar daripada gunung batu. Di situ mereka marah kepada Musa karena mereka kehausan. Mereka mengeluarkan kata yang sia-sia. Musa, apakah engkau ingin membunuh kami di padang gurun ini? Padahal hidup kami sudah enak di Mesir. Saudara tahu, ketika kesukaran datang, maka sering sekali ketika respon yang tidak baik datang, saudara bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu berarti membuat dampak yang buruk, yang tidak baik. Karena saudara menghasut, saudara membuat satu perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Nah, ketika bangsa Israel itu bersungut-sungut, mereka mengeluh kepada Musa karena mereka ingin minta air. Karena pada waktu itu air tidak ada, saudara. Rupanya di situ maka terjadi yang namanya saudara, kalau saudara baca di dalam Keluaran 17, itu maka ada hal yang terjadi saudara.
tempat yang dimana mereka bersungut-sungut, ayat 7, dalam Keluaran 17 ayat 7 saya bacakan. Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Perhatikan saudara. Seseorang yang tidak bisa merespon dengan baik di tengah-tengah kesukaran, tidak mau dibentuk karakternya oleh kesukaran, maka yang keluar dari perkataannya, keluar daripada mulutnya, yaitu perkataan-perkataan yang sia-sia, yang menghasilkan pertengkaran, yang menghasilkan ketidakpercayaan. Maka di sini dikatakan, dinamailah tempat itu Massa dan Meriba, saudara. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Massa artinya adalah pencobaan. Meriba artinya adalah perselisihan. Perhatikan, di tengah-tengah kesukaran, kalau respon tidak baik, maka yang pertama, saudara sedang mencobai Tuhan dengan perkataan yang tidak benar, atau saudara tidak percaya sama Tuhan. Lalu yang kedua, sama sesama saudara tidak percaya juga, yang menghasilkan pertengkaran. Maka untuk itu, perhatikan kehidupanmu untuk selalu bersyukur dan memiliki respon yang baik di tengah kesukaran. Lalu poin yang ketiga, saudara, seorang yang siap memiliki integritas di dalam Tuhan, maka dia harus diuji kesetiaannya melalui apa? Penderitaan. Para nabi menderita karena Tuhan. Para rasul menderita karena Tuhan. Setiap orang-orang percaya harus menderita. Tuhan Yesus meninggalkan teladan penderitaan di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara bilang, aduh hidupku menderita terus. Biarlah ujian ini saudara hadapi dengan nilai-nilai yang terbaik. Dengan kelulusan. Jangan keluar daripada ujian ini. Karena saudara kalau keluar, maka saudara tidak akan pernah naik kelas. Seseorang anak yang tidak mengikuti ujian kenaikan kelas, dia tidak akan pernah naik kelas. Tidak ikut ujian kelulusan sekolah, dia tidak akan bisa pindah ke jenjang sekolah berikutnya. Maka poin yang ketiga, saudara, ayo siap menghadapi ujian kesetiaan di dalam penderitaan. Saudara katakan dalam dirimu, aku siap Tuhan menghadapi setiap ujian demi ujian melalui penderitaan yang ada. Karena aku percaya Tuhan, semuanya pasti menghasilkan kemenangan, semua menghasilkan kebaikan, semua menghasilkan kemuliaan. Amin, saudara. Dan poin yang terakhir, saudara. Poin yang terakhir, seorang pelayan, seorang yang memiliki integritas dalam Tuhan, tidak boleh hidupnya bergantung kepada kemampuannya dirinya sendiri. Hidupnya tidak boleh bergantung kepada kemampuannya sendiri, tapi hidupnya harus bergantung kepada Allah. Mari kita buka ayat terakhir dalam Mazmur 127 ayat 1. Mazmur 27 ayat yang pertama. Mazmur 127 ayat yang pertama dikatakan demikian. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi saudaraku di dalam Tuhan Yesus, kalau saudara berkata aku menjadi orang yang memiliki integritas di dalam Tuhan, maka poin yang keempat Tuhan ingatkan, saudara tidak boleh bergantung kepada kemampuanmu sendiri. Kita manusia dari debu tanah. Kita manusia tanpa rohnya Allah tidak bisa melakukan apa-apa. Kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan. Saudara perlu Tuhan. Rumah tangga saudara perlu Tuhan. Pekerjaan saudara perlu Tuhan. Apapun yang saudara lakukan, saudara memerlukan Tuhan. Seseorang yang memiliki integritas di dalam Tuhan, maka dia tidak mengandalkan dirinya sendiri, tapi dia mengandalkan Tuhan. Puji nama Tuhan. 4 poin yang hari ini saya berikan kepada saudara, yaitu yang pertama, orang yang memiliki integritas di dalam Tuhan. Yang pertama, saudara, memiliki roh takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Poin yang kedua, saudara, seorang yang memiliki integritas di dalam Tuhan, yaitu dia harus mau dibentuk karakter dalam kehidupannya. Lalu poin yang ketiga, seseorang yang memiliki integritas dalam Tuhan, dia siap diuji kesetiaannya di dalam penderitaan. Dan poin yang terakhir, saudara, orang yang memiliki integritas dalam Tuhan
tidak boleh bergantung pada kemampuannya sendiri. Demikian firman Tuhan buat kita semua pada hari Minggu yang luar biasa ini. Kiranya saudara diberkati dengan kasih dan anugerah Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara. Saudara yang lagi sakit, saudara yang beban berat, taruh tangan kananmu di dadamu, kita berdoa bersama-sama. Bapak, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang sedang bergumul masalah keuangan, pekerjaan, pendidikan, rumah tangga. Mereka bergumul, mungkin ada yang sakit karena COVID-19. Tuhan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, bereskan masalah rumah tangga mereka. Tuhan, cukupkan segala kebutuhan mereka, keuangan, pekerjaan. Biarlah Tuhan yang tolong mereka di mana mereka berada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap umat Tuhan dimanapun mereka hari ini berada. Mereka yang sedang berseru, mereka yang sedang berteriak kepadamu minta tolong Tuhan. Mereka yang sudah hampir putus pengharapannya. Ya Tuhan, bila Engkau mendengar mereka, belas kasihan-Mu datang kepada mereka dan menjamah setiap mereka ya Tuhan. Dan biar mereka mengalami pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saudara terkasih, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan membuat kau naik dan tidak pernah turun. Tuhan menjadikan kau kepala dan bukannya ekor. Di antaramu tidak ada yang gagal, di antaramu tidak ada yang kalah. Tuhan berikan kemenangan dan keberhasilan di dalam kehidupanmu. Sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Biarlah hatimu dalam keadaan kudus, tak percaya telah Maranatha. Kita yang diberkati dan percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu. Shalom.